Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal, ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya, orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan, saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraine. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan, saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David diredam. Dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu, saudaraku? Kileab itu artinya like his father, seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rupanya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru, saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya, gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya gak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap dari kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak. I love the King. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia, untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda. Love the King. God bless you. Amin.